Hai semua, selamat datang kembali di channel Meatbox. Yo cuy, sorry banget gua lama upload ya, karena ada sedikit kerjaan makanya upload video gua tunda dulu. Tapi sekarang gua udah bebas dari tugas dan mari kita lanjutin lagi pembahasan kita tentang era Sengoku. Pastinya kita udah tahu ya kalau di era Sengoku ini yang namanya dikhianati dan mengkhianati itu udah jadi hal yang biasa dikarenakan faktor perang dan hasrat ingin berkuasa dan menguasai. Tapi ternyata ada satu pengkhianatan yang paling mind blowing dan ngebuat alur era ini langsung berubah 180 derajat. Apalagi kalau bukan pengkhianatan Akechi Mitsuhide terhadap Oda Nobunaga yang pada saat itu tinggal beberapa langkah doang untuk bisa menguasai Jepang. Nah, yang buat pengkhianatan ini membagongkan adalah Mitsuhide merupakan salah satu bawahan dan orang kepercayaan Nobunaga yang sama sekali nggak pernah diduga bakal ngelakuin pengkhianatan. Nah, yang jadi pertanyaannya udah pasti ya, kenapa dia mengkhianati tuannya sendiri, apa alasannya, dan gimana sih perjalanan hidup Mitsuhide ini sampai bisa ketemu Oda Nobunaga? Ya udah, langsung aja siapin cemilan, kopi, dan headset biar kalian makin enjoy lagi dengerin ceritanya. Kalau udah, mari langsung aja kita gas ke pembahasannya. Enjoy. Akechi Mitsuhide ini lahir pada 3 Maret 1528 di Provinsi Mino dengan nama kecil Jubei. Ayahnya bernama Akechi Mitsusuna, pemimpin dari klan Akechi. Tapi ada juga sumber lain yang mengatakan ayahnya bernama Akechi Mitsukuni. Tapi ini nggak usah kalian pusingin ya, karena nggak ngaruh banyak sama hidup Mitsuhide. Kehidupan klan Akechi ini agak ribet ya, karena mereka adalah klan kecil dengan status yang rendah. Daerah mereka juga nggak luas-luas banget, dan cuma punya satu kastil, yaitu kastil Akechi yang terletak di prefektur Gifu. Dan klan Akechi ini merupakan cabang dari klan Toki yang merupakan pengikut dari Kenrei atau gubernur dari provinsi Mino. Bisa dibilang klan Toki ini bakal mengabdi pada siapa aja yang menjadi pemimpin dari provinsi Mino, yang otomatis juga berdampak pada klan Akechi. Di tahun 1529, klan Saito yang saat itu dipimpin oleh Saito Dozan yang nantinya jadi mertua Nobunaga menyerang dan berhasil mengambil alih provinsi Mino. Tapi sayangnya di kondisi ini Akechi Mitsusuna harus tewas saat mempertahankan daerahnya. Mitsuhide yang masih sangat kecil kemudian dirawat oleh pamannya, yaitu Akechi Mitsuyasu yang sudah menjadi pemimpin baru klan Akechi. Kehidupan Mitsuhide sebagai samurai diawali dengan menjadi bawahan klan Toki, dan gak lama kemudian dia mengabdi pada klan Saito. Dikarenakan kemampuannya sebagai samurai dianggap sangat kompeten dan dimasukkan ke dalam pasukan pengawal Saito Dozan. Menurut beberapa sumber, Mitsuhide juga merupakan teman kecil dari Nohime, anak perempuan Saito Dozan yang nantinya dinikahi sama Nobunaga. Pada tahun 1556, anak laki-laki Saito Dozan yaitu Saito Yoshitetsu melakukan pemberontakan pada bapaknya dan terjadilah pertempuran Nagaragawa. Mitsuhide yang saat itu memihak pada Saito Dozan harus menerima kenyataan pahit karena Yoshitetsu membantai seluruh klan Akechi dan klan Akechi diperkirakan musnah di tahun itu dan cuma menyisakan Mitsuhide dan ibunya doang. Tapi untungnya pertempuran ini dimenangkan oleh Saito Dozan dan Yoshitetsu kemudian diperintahkan melakukan seppuku. Wah, kok gua jadi sedih ya? Sepuluh tahun setelah pertempuran Nagaragawa, Mitsuhide kemudian mengabdi pada klan Asakura yang dipimpin oleh Asakura Yoshikage. Di tahun 1665, Yoshikage memerintahkan Mitsuhide untuk menjadi pengawal sekaligus kurir pesan dari kandidat shogun ke-15, yaitu Ashikaga Yoshiaki, atas permintaan dari Ashikaga Yoshiteru, kakaknya Yoshiaki, sekaligus shogun ke-13. Karena saat itu Yoshiteru sedang konflik dengan klan Miyoshi yang ingin menjadikannya sebagai boneka pemerintahan. Tapi Yoshikage kayak nggak niat gitu untuk ngebantu Yoshiteru, makanya dia cuma ngirim Mitsuhide doang untuk ngejagain Yoshiaki. Nah, sebelum klan Oda menguasai Heian-kyu atau Kyoto, klan Miyoshi inilah yang mendominasi wilayah itu dan ingin menjadikan Yoshiteru sebagai bonekanya untuk mempertahankan status mereka sebagai penguasa wilayah. Sama kayak apa yang nantinya Nobunaga lakuin ke Yoshiaki. Yoshiteru yang menolak untuk dijadikan boneka kemudian melakukan perlawanan. Namun sayangnya di tahun itu dia dibunuh secara diam-diam oleh orang suruhan klan Miyoshi. Maka dari itu sebelum kematiannya Yoshiteru minta bantuan pada Yoshikage untuk ngejaga adiknya dari ancaman klan Miyoshi. Dikarenakan Yoshiaki kabur, klan Miyoshi kemudian memaksa sepupunya yaitu Ashikaga Yoshihide untuk menjadi kandidat shogun ke-14. Padahal kondisi Yoshihide ini sangat nggak memungkinkan untuk menjadi shogun
karena dia mengidap penyakit kronis. Tapi klan Miyoshi tetap maksa untuk ngejadiin Yoshihide sebagai shogun untuk bisa tetap memimpin dari belakang. Yoshiaki yang nggak mau tahta shogun pindah ke sepupunya kemudian minta bantuan Nobunaga yang saat itu sudah menguasai dua provinsi sekaligus, Omi dan Mino. Dia kemudian mengirim pesan pada Nobunaga lewat Mitsuhide. Disinilah untuk pertama kalinya Mitsuhide melakukan kontak dengan Nobunaga. Tentunya Nobunaga dengan senang hati dong membantu Yoshiaki karena dia melihat ini sebagai peluang besarnya menguasai Kyoto. Di bulan Oktober 1568, di saat peresmian Yoshihide sebagai shogun ke-14, Nobunaga dan Yoshiaki datang ke Kyoto. Di sini klan Miyoshi berhasil diratain sama klan Oda dan Yoshiaki pun naik tahta menjadi shogun ke-15. Yoshihide juga langsung turun dari jabatan shogun dan dia tercatat sebagai shogun dengan jabatan tersingkat di Jepang karena baru diresmikan dia langsung dilengserkan sama Yoshiaki. Dan pada tanggal 28 Oktober dia meninggal karena penyakitnya. Kasian banget nih shogun ya. Setelah menjadikan Yoshiaki sebagai shogun, Nobunaga kemudian mengambil alih kastil Hongokuji sebagai pusat komando pertamanya di Kyoto dan kemudian balik lagi ke provinsi Mino pada tahun 1569 dan meninggalkan beberapa pasukannya di kastil itu. Tapi setelah Nobunaga pergi, klan Miyoshi ternyata melancarkan serangan balasan dengan menyerang kastil Hongokuji dan menargetkan Yoshiaki. Tapi untungnya berkat Mitsuhide dan pasukan Oda, Yoshiaki berhasil selamat. Nah, waktu Nobunaga balik ke Kyoto, dia mendengar aksi Mitsuhide yang benar-benar nunjukin kualitasnya sebagai samurai. Karena ini Nobunaga kemudian tertarik pada Mitsuhide dan merekrutnya sebagai bawahan. Dari sini kemudian Mitsuhide mengabdi pada dua pemimpin, yaitu Yoshiaki dan Nobunaga. Awal-awal Mitsuhide gabung ke klan Oda, dia diberi posisi sebagai komandan pasukan Ashigaru, yaitu sebuah unit pasukan kelas rendah yang difokuskan dalam penggunaan senapan api atau arquebus. Karena Nobunaga doyan banget perang pakai senapan cuy. Dari sini juga Mitsuhide memulai karirnya sebagai komandan. Dan ternyata kepemimpinan Mitsuhide sangat memuaskan. Pada bulan April tahun 1570, Mitsuhide sukses bertahan dari serangan klan Azai yang dipimpin oleh Azai Nagamasa, sekaligus adik ipar dari Nobunaga dalam pertempuran Kanegasaki. Nagamasa memberontak karena Nobunaga menyerang klan Asakura yang merupakan kerabat dekat klan Azai. Di tahun 1571 dia juga sukses dalam pertempuran Ishiyama Hongganji yang didalangi lagi-lagi sama klan Miyoshi yang mendapat dukungan dari biksu Iko-Iki. Karena pertempuran ini di tahun yang sama, Nobunaga sama Mitsuhide kemudian melancarkan serangan ke kuil Enryakuji dan merupakan salah satu penyerangan terbrutal dalam sejarah Jepang. Gimana enggak, ribuan biksu dibantai secara besar-besaran dan yang ngerinya lagi, biksu-biksu ini dikurung di dalam kuil dan kuilnya itu dibakar cuy. Atas peristiwa ini Nobunaga kemudian mendapat julukan sebagai Raja Iblis. Oh, ini julukannya pas banget sih. Nah, atas pencapaiannya yang ciamik, Nobunaga mengangkat Mitsuhide menjadi salah satu jenderalnya dan memberikan Mitsuhide sejumlah wilayah di distrik Shiga di provinsi Omi sebagai hadiah. Yang menurut beberapa pejabat klan Oda, Nobunaga terlalu berlebihan ke Mitsuhide yang juga berstatus sebagai pengikut Yoshiaki. Dan terbukti di tahun 1572 Mitsuhide tetap melayani Yoshiaki dengan ikut berkontribusi dalam kampanye Yoshiaki mengambil alih provinsi Kawachi. Namun di tahun 1573 Yoshiaki diam-diam melakukan perlawanan pada Nobunaga dengan meminta bantuan pada Takeda Shingen yang saat itu sudah dalam kekuatan maksimalnya. Nobunaga yang mengetahui hal itu langsung mengasingkan Yoshiaki dan mendeklarasikan dirinya sebagai shogun yang baru, sekaligus mengakhiri keshogunan Ashikaga. Dan kebetulan Takeda Shingen juga akhirnya wafat di pertengahan tahun itu, yang membuat keuntungan besar pada klan Oda. Mitsuhide kemudian dihadapkan pada dua pilihan, tetap mengabdi pada Yoshiaki atau sepenuhnya pindah ke Nobunaga. Pada posisi ini dengan berat hati Mitsuhide akhirnya memilih mengabdi pada Nobunaga. Setelah sepenuhnya mengabdi pada Nobunaga, Mitsuhide terus mendedikasikan dirinya pada klan Oda. Kontribusinya pada klan Oda juga bisa dibilang cukup besar. Bahkan beberapa sejarawan mengatakan Mitsuhide hampir nggak pernah absen di setiap pertempuran yang Nobunaga lakukan. Di tahun 1575 dia juga sukses membantu Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, dan Tokugawa Ieyasu dalam penaklukan provinsi Echizen setelah menewaskan Azai Nagamasa dalam penyerangan ke Kastil Odani. Setelah penyerangan itu, Nobunaga kemudian mengangkat lagi jabatan Mitsuhide menjadi orang kepercayaannya dan menghadiahkan wilayah prefektur Hyogo di provinsi Omi padanya dan memberinya titel Koreto Hyuga no Kami yang gua sampai sekarang nggak paham apa arti titel.
Seperti biasa, kalau ada yang lebih tahu boleh langsung komen di bawah. Di bulan Juni 1575, Mitsuhide dan Nobunaga terlibat dalam pertempuran Nagashino untuk membantu Tokugawa Ieyasu yang sedang diserang oleh klan Takeda yang saat itu sudah dipimpin oleh Takeda Katsuyori. Di pertempuran ini Mitsuhide memimpin pasukan Arquebus bersama Honda Tadakatsu dan berhasil meratakan hampir seluruh pasukan Takeda dan membuat klan Takeda kedepannya menjadi melemah. Di tahun yang sama, Mitsuhide juga berhasil membasmi kumpulan biksu Iko-Iki yang ada di provinsi Echizen, yang membuat kumpulan biksu militan ini terpojok dan membentuk koalisi anti klan Oda dengan Uesugi Kenshin. Dengan semua kekuatan dan kekuasaan yang terus meluas, Nobunaga kemudian menargetkan provinsi Tanba yang dikuasai oleh klan Hatano yang dipimpin oleh Hatano Hideharu. Nah, masih di tahun yang sama, Nobunaga kemudian merintahin penyerangan ke Kastil Yakami yang merupakan pusat pemerintahan klan itu. Dan yang ditunjuk sebagai pemimpin dari penyerangan ini adalah Mitsuhide. Tapi di sini ada sedikit dilema ya, dikarenakan klan Hatano dulunya juga pendukung Yoshiaki, jadinya Mitsuhide agak bimbang dengan penyerangan ini. Tapi dia juga nggak bisa nolak perintah dari tuannya. Akhirnya Mitsuhide menawarkan kesepakatan pada klan Hatano agar mau menyerah secara damai tanpa harus melakukan pertempuran. Dengan cara pertukaran sandera, Mitsuhide menawarkan ibunya sendiri sebagai jaminan atas itikat baiknya ini dan membawa Hatano Hideharu ke klan Oda sebagai bukti dia sudah menaklukkan provinsi Tanba. Klan Hatano akhirnya setuju dengan usulan Mitsuhide. Tapi sayangnya negosiasi yang udah capek-capek Mitsuhide buat malah dirusak sama Nobunaga. Nobunaga nggak mau berdamai dengan Hatano dan malah membunuh Hideharu, yang otomatis membuat klan Hatano ngamuk besar dan berujung pada klan Hatano juga ikut menewaskan ibu Mitsuhide. Wah, ini rusak sih, rusak. Di kondisi ini Mitsuhide cuma bisa diem doang, nggak bisa apa-apa. Setelah berhasil ngambil provinsi Tanba pun Nobunaga juga ikut diem. Malahan Nobunaga kayak nggak merasa bersalah, anteng aja gitu. Nah, alasan Mitsuhide mengkhianati Nobunaga masih jadi misteri dan masih jadi perdebatan sampai sekarang. Dan banyak banget spekulasi tentang alasan kenapa Mitsuhide berkhianat. Tapi menurut para sejarawan, alasan yang paling kuat dan paling masuk akal ya karena hal ini. Ya gue juga setuju sih kalau alasannya kayak gini. Di tahun 1582, Nobunaga bersama Tokugawa Ieyasu berhasil meratakan klan Takeda dan mengambil alih provinsi Suruga dan memberikan sebagian wilayah di provinsi itu ke Ieyasu. Di sini status Nobunaga udah menjadi Tenkafubu, yaitu orang yang mencapai titik kekuasaan tertinggi lewat jalur militer. Jabatannya udah setara dengan shogun, yang bedanya Tenkafubu belum diresmikan oleh kaisar. Nah, untuk berterima kasih, Ieyasu kemudian berkunjung ke Kastil Azuchi di provinsi Omi selama beberapa hari. Mitsuhide kemudian ditugaskan untuk melayani dan mengurus semua keperluan Ieyasu selama berada di kastil itu. Tapi di saat yang bersamaan, Hideyoshi yang sedang dalam invasinya menaklukkan provinsi Bichu mendapat perlawanan sengit dari klan Mori, penguasa wilayah itu yang ternyata memiliki pasukan yang lebih banyak darinya. Hideyoshi kemudian mengirim pesan pada Nobunaga untuk segera mengirimkannya pasukan bantuan secepatnya karena posisi Hideyoshi lumayan terpojok. Nobunaga langsung merespon dengan melepaskan Mitsuhide dari tugasnya sebagai pelayan dan merintahin Mitsuhide memimpin sekitar 13.000 pasukan untuk membantu Hideyoshi yang nantinya akan disusul oleh Nobunaga. Nobunaga bersama putra pertamanya Oda Nobutada dan putra angkatnya Mori Ranmaru kemudian cepat-cepat berangkat ke Kyoto dengan cuma dikawal sekitar 100 prajurit buat ngambil sejumlah pasukan untuk menyerang klan Mori. Di tengah perjalanan, Nobunaga mutusin mampir sebentar di kuil Honnoji untuk beristirahat. Pada tanggal 19 Juni 1582, Mori Ranmaru mengirim pesan pada Mitsuhide kalau Nobunaga beristirahat sebentar di kuil Honnoji dan mungkin akan terlambat sampai di provinsi Bichu. Namun gak disangka-sangka pada tanggal 21 Juni 1582, Mitsuhide dan pasukannya yang sedang dalam perjalanan untuk membantu Hideyoshi malah putar balik. Mitsuhide bilang ke pasukannya, musuh sebenarnya ada di kuil Honnoji. Sontak semua pasukannya langsung paham dengan niat pemimpin mereka, dan pasukannya ini juga setuju dengan tindakan Mitsuhide. Karena menurut beberapa sumber, pasukan yang ikut dalam pengkhianatan Mitsuhide juga gak suka dengan cara Nobunaga berkuasa.
Dan Mitsuhide juga ternyata selama ini udah merencanakan kematian Nobunaga dengan bersekongkol dengan salah satu keponakan Oda Nobunaga, yaitu Suda Nobuzumi, yang nantinya akan menikah dengan putrinya. Malam harinya Nobunaga yang sedang tidur dan sama sekali nggak menyangka kalau Mitsuhide bakal berkhianat, langsung nggak bisa berkutik. Mitsuhide kemudian memerintahkan pasukannya untuk membakar kuil Honnoji. Nobunaga yang udah nggak berdaya kemudian diperintahkan untuk melakukan seppuku, dan Nobunaga pun tewas di kastil Honnoji bersama dengan putra pertamanya Oda Nobutada dan anak angkatnya Mori Ranmaru yang juga ikut tewas dalam insiden itu. Dan setelah kematian Nobunaga, Mitsuhide kemudian mengambil alih kepemimpinan dan semua aset Nobunaga. Wah, ini kejam juga sih. Kono muhon, nanimono no kuwadate ka? Jousuke ga besshin ka? いえ、どうやら明智の手のものと見受けられます。明智、弓を持て。女どもを逃がせ。安助は明覚寺に行け。殿はいかがなさるので。是非に及ばず。人間50年。やはり我が野望には足りぬか。Setelah menjadi pemimpin baru, Mitsuhide balik ke Kyoto, tapi ternyata dampak pengkhianatannya ini membuat para pejabat maupun koalisi-koalisi klan Oda menentang kepemimpinannya. Tapi Mitsuhide nggak peduli dengan hal itu. Yang dia khawatirkan sekarang adalah Hideyoshi yang udah pasti bakal menyerangnya. Dan bener aja, Hideyoshi yang berada di provinsi Bichu langsung shock berat dong waktu ngedengar kabar kematian tuannya. Apalagi pas tahu kalau tuannya ini dikhianati sama bawahannya sendiri. Ini ngebuat Hideyoshi benar-benar ngamuk sama Mitsuhide dan pengen cepet-cepet menghabisinya. Hideyoshi kemudian ngusulin gencatan senjata pada klan Mori dan menarik seluruh pasukannya secara besar-besaran dari provinsi Bichu dengan tetap merahasiakan kematian Nobunaga. Setelah negosiasi ini disetujui, Hideyoshi langsung melakukan perjalanan paksa menuju Kyoto. Dia menempuh perjalanan 40 km cuma dalam 1 hari penuh, sampai akhirnya mereka beristirahat sebentar di perbatasan wilayah. Dan waktu sampai di Kyoto, Hideyoshi disambut sama anak laki-laki kedua Nobunaga, yaitu Oda Nobutaka, dan salah satu jenderal Nobunaga, yaitu Niwa Nagahide, yang juga bergabung dalam pasukannya. Diperkirakan jumlah pasukan Hideyoshi sekitar 20.000 prajurit, ditambah dengan Nobutaka dan Nagahide diperkirakan berjumlah sekitar 30.000 prajurit. Mitsuhide yang tahu kalau dia kalah jumlah kemudian menyiapkan arena pertempuran di daerah Yamazaki. Karena daerah ini dianggap paling pas karena dikelilingi sungai sempit yang ditujukan untuk mengurangi jumlah lawan saat serangan frontal. Tapi ternyata usahanya ini sia-sia. Hideyoshi dengan cerdiknya tahu maksud dari Mitsuhide memilih daerah Yamazaki. Maka dari itu dia menunggu beberapa saat. Dan pada saat malam tanggal 20 Juli 1582, Hideyoshi mengirim beberapa shinobi untuk membakar kemah-kemah pasukan Mitsuhide yang menimbulkan kepanikan besar di antara pasukannya. Pagi harinya tanggal 21 Juli tahun itu, pertempuran utama dari Yamazaki pun dimulai dan pasukan Mitsuhide berhasil diratain sama pasukan Hideyoshi. Mitsuhide yang tahu kalau dia bakal kalah kemudian langsung kabur. Tapi naasnya di tengah perjalanannya saat kabur, dia malah dicegat sekumpulan bandit yang diketuai oleh Nakamura Chobei, dan sang pengkhianat pun tewas di tangan para bandit. Tapi menurut novel sejarah Taiko yang ditulis oleh sejarawan Jepang bernama Eiji Yoshikawa, di saat melarikan diri, Mitsuhide memutuskan untuk bunuh diri dengan cara seppuku. Setelah kematiannya, Akechi Mitsuhide kemudian dijuluki sebagai Sang Shogun 13 hari dikarenakan kepemimpinannya yang sangat singkat. Oke cuy, itulah dia tadi kisah dari Sang Shogun 13 hari Akechi Mitsuhide. Ya gimana ya, mau dibilang bener juga nggak bener, mau dibilang salah juga nggak salah. Jadi jatuhnya kayak dilema gitu ya. Kalau kalian gimana? Langsung komen di bawah. Sebenarnya alasan kenapa Mitsuhide ini berkhianat masih jadi misteri dan masih jadi perdebatan di antara sejarawan. Dan banyak banget spekulasi tentang kenapa Mitsuhide ini mengkhianati Nobunaga. Alasan-alasannya antara lain ya karena kematian emaknya. Terus ada lagi yang bilang kalau dia tergiur dengan semua kekuasaan Nobunaga. Perlakuan Nobunaga ke dia juga iya, karena sewaktu dia melayani Nobunaga dan Ieyasu di Kastil Azuchi, dia mendapat perlakuan semena-mena dari tuannya ini yang buat dia malu di depan orang banyak. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya.
Itu terserah kalian ya mau percaya yang mana. Kalau gua pribadi sih yang paling masuk akal ya karena emaknya sih. Oke lah, sekian dulu video kali ini. Next video kita akan masuk ke 3 daimyo terakhir ya, Toyotomi Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu, dan Oda Nobunaga. Jadi tungguin aja. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, gua minta maaf, dan kalau ada yang salah dari cerita ini mohon dikoreksi. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka dengan channel ini. Hope you enjoy and see you guys in the next video. Peace out.